Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Haris Indi dalam channel Karakter Ilmu. Semoga Anda semua bahagia dan banyak rezeki. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan bicarakan mengenai sukses atau berhasil. Pertama kita mesti pahami dulu bahwa sukses itu relatif, berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Nggak masalah, orang punya ukuran masing-masing. Tujuannya pun beda-beda. Ada yang mendapatkan materi, it's okay. Ada yang untuk mengejar nama baik, no problem. Ada yang berniat mendapatkan kepuasan, it's alright. Ya, semua adalah sukses. Tapi ternyata caranya sama, filosofinya juga sama. Nah, untuk itu seperti mempelajari sebuah lagu, biasanya saya pelajari lagu yang favorit dulu, satu lagu. Ketika sudah menguasai, maka saya bisa mempelajari lagu-lagu yang lain. Ini saya contohkan dari Mr. Rob Lipset. Dia tayang di TEDx Talk. Ya. Ada channelnya, nanti Anda bisa cross check. Rob Lipset itu bilang begini. Syarat daripada sukses adalah 3. Yang pertama ada passion, yang kedua ada resilient, dan yang ketiga ada impact. Jadi passion, resilient, sama impact. Passion ini terjemahannya adalah ada gairah. Resilient ini memang sengaja saya pakai istilah Inggrisnya karena ini lebih lebih dalam. Resilient itu kalau diterjemahkan aja itu hanya satu, tangguh. Tapi ketika kita dalami, ternyata resilient itu tangguh, elastis, kenyal, dan ada unsur kegembiraannya. Itu resilient. Jadi maaf kalau enggak saya pakai kata tangguh, karena resilient itu lebih dari tangguh. Dan impact ini manfaat, teman-teman. Impact itu adalah dampak positif kepada customer kita, kepada orang-orang yang menjadi target kita. Sebenarnya bisa berarti manfaat, bisa kita ingin memuliakan orang lain, membuat orang lain lebih baik. Itu impact. Nah, mungkin ya, sebagian dari kita ada yang sekolah gagal gitu ya. Lulus SMA hanya lulusan aja. Banyak itu, termasuk saya. Masuk ke universitas, kuliah, semester 1 semuanya merah. Tapi Rob Lipset ini memang semenjak SMA itu passionnya adalah fitness. Dari kecil dia suka fitness. Jadi waktu SMA dia juga, biarpun nggak berhasil sekolahnya, dia rutin melakukan fitness.
kuliah fitness juga. Di mana-mana dia akan lakukan fitness. Karena fitness ini membuat hatinya gembira. Membuat semangatnya on fire gitu. Nah, dalam ketidakberhasilannya di dalam sekolah dan kuliah, Rob Lipset ini dia bikin konten, Mas. Dia bikin konten di YouTube. Hasilnya tidak ada yang menonton gitu. Tapi dia terus buat. Ya, kenapa? Karena dia ada passion di situ. Dia ada gairah dia. Kalau ngonten dia senang. Dan dia tangguh. Meskipun gak ada yang nonton, dia elastis. Dia kenyal. Dia ada kegembiraan. Yang penting saya happy aja. Happy terus. Nah, kerja keras. Nggak ada yang nonton. Terus maju. Ini yang membedakan antara orang resilient dengan orang pecundang. The loser. Jadi kalau the loser itu sekali dia mencoba, nggak ada yang nonton, nggak ada yang like, dia berhenti. Banyak itu teman-teman saya bilang, Pak, saya kemarin sudah bikin hampir 500 subscriber YouTube itu. Tapi saya hentikan, Pak. Karena saya nggak ada ide lagi. Saya nggak ada kreativitas lagi. Dalam hati saya, berarti Anda nggak resilient. Berarti Anda nggak ada passion di dalamnya. Karena kalau Anda ada passion, itu tiap hari konten juga selalu ada yang akan dibuat konten. Akhirnya, Rob Lipset ini, dia selenggarakan pertemuan. Dia selenggarakan seminar. Dia presentasi tentang nutrisi, tentang rutinitas fitness sebagai bentuk kesehatan bagi manusia. Dia lakukan di Dublin. Kota mana ini ya? Di Dublin. Dia sediakan snack, dia jual tiket, dia sewa hotel, dia selenggarakan sebuah seminar. Hasilnya zero, Mas. Hasilnya zero. Tidak ada yang membeli tiket. Bayangin. Berapa uang yang dia buang untuk mengundang orang seperti itu. Kemudian orang-orang yang sama dengan dia, para penyelenggara fitness mendekati dia dan mengetahui hal ini dan mendekati dia. Kemudian mereka memberi nasihat kepada Rob Lipset. Ada yang positif, ada yang negatif. Ya. Yang positif dia dengarkan, yang negatif dia abaikan. Si Rob ini jalan terus. Baik online lewat YouTube maupun offline di tempat-tempat dia melakukan latihan. Di tempat-tempat dia melakukan kebugaran. Dia beri nasihat kepada teman-teman di sekitarnya. Dia beri coach pelatihan, dan beberapa dari mereka mendekati dia dan berkata, terima kasih Bang nasihatnya. Nutrisi yang Anda sarankan itu sangat baik buat saya. Hitungan jam latihan yang Anda lakukan juga benar. Itu sangat berdampak buat saya. Nah, ini yang membuat passionnya semakin meningkat. Akhirnya itu menular, menjalar dari mulut ke mulut. Dan akhirnya Rob memulai lagi menyelenggarakan training kecil-kecil di tempat-tempat gym offline.
kecil-kecil, lama-lama menjadi besar, lama-lama menjadi besar. Dan yang dipikirkan di dalam hati Rob adalah manfaat kepada para peserta, kemuliaan, supaya orang lain menjadi lebih bahagia, lebih berdampak terhadap kesehatannya mengenai fitness ini. Semakin sehat, semakin sehat, semakin sehat. Itu yang dia pikirkan. Jangan pikirkan uang, jangan pikirkan mobil, jangan pikirkan rumah mewah, tapi passion dan manfaat bagi orang lain. Ini yang akan menghasilkan sukses. Ini yang akan menghasilkan keberhasilan untuk Anda. Jadi 3 ini berkaitan. Passion, resilient, dan manfaat bagi orang lain. Beberapa teman menyarankan kepada saya, Pak, beli subscriber aja, Pak. Ya, saya hormati masukannya, tapi saya hanya berpikir karakter ilmu adalah untuk share keilmuan, untuk share bagi yang berkepentingan untuk menambah wawasan. Dan entah kapan nanti kita akan dapat uang, saya akan dapat uang, saya akan dapat monet, itu urusannya nanti. Terima kasih. Selamat berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.